Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Sehari setelah merayakan Pentakosta, kita diajak hari ini, hari Senin tanggal 9 Juni 2025, merayakan peringatan wajib Santa Perawan Maria Bunda Gereja. Mengapa dirayakan hari Senin setelah Pentakosta? Itu yang mau kita renungkan hari ini. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan dari kutipan Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 34. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu dekat salib Yesus berdiri ibu Yesus dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dia kasihi di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid itu, "Inilah ibumu." Sejak saat itu murid itu menerima Maria dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, "Aku haus." Supaya digenapi, ada yang tertulis dalam kitab suci. Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan bunga karang pada sebatang hisop, mencelupkannya dalam anggur asam itu, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, "Sudah selesai." Lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Karena itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu hari yang besar, maka datanglah para pemuka Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan jenazah-jenazahnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain, yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada tanggal 3 Maret tahun 2018, Paus Fransiskus almarhum menetapkan perayaan liturgi baru, yakni peringatan Santa Maria Bunda Gereja. Peringatan ini saudara-saudari ditempatkan pada hari Senin setelah Pentakosta, hari raya Pentakosta. Dalam peristiwa ini, sebagaimana kita dengar dalam Injil tadi, Bunda Maria memiliki peranan yang sangat khas dan istimewa. Kisah para Rasul memberikan kesaksian bahwa pada masa itu, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus. Kita bisa membacanya dalam Kisah Para Rasul, bab 1 ayat 14. Dengan demikian, saudari-saudara umat beriman terkasih, Bunda Maria selalu hadir, selalu menyertai gereja sejak awal mula berdirinya. Ia tidak hanya menjadi teladan dalam ketekunan berdoa dan dalam persekutuan yang sehati sejiwa, namun juga menjadi ibu bagi kita semua, sebagaimana dikatakan oleh Santo Agustinus bahwa Bunda Maria sungguh-sungguh ibu dari anggota-anggota Kristus, yaitu kita semua. Paus Fransiskus saudara-saudari menetapkan perayaan liturgis Santa Perawan Maria Bunda Gereja ini untuk mengajak semua anggota gereja, mengajak kita semua meneladani Bunda Maria, sehingga semakin tumbuh rasa keibuan gereja dalam diri entah para imam,
biarawan-biarawati, dan umat beriman yang didasari oleh rasa hormat yang sejati kepada Bunda Maria. Saudara-saudara, umat beriman terkasih, kalau hari ini kita diajak untuk belajar dari Bunda Maria yang tetap berdiri sebagai wanita yang kuat, sebagai seorang ibu, Maria menatap dalam hati yang nanar melihat anaknya tergantung di kayu salib. Namun ia menghadapi itu dengan tenang. Dia tidak berteriak-teriak, dia tidak protes, dia tidak marah. Dia membiarkan rencana Allah untuk mengasihi manusia secara lebih konkret itu terjadi. Tidak ada seorang ibu sekuat itu berhadapan dengan peristiwa putranya yang disalibkan secara keji, mati di atas salib, disaksikan sendiri oleh dia dari bawah salib, dan tetap memilih untuk diam, untuk tenang. Karena dia tahu rencana Allah yang harus terjadi. Maria adalah orang yang berhasil menjadi murid Yesus yang sejati, yang tetap setia dan tegak berdiri meski sedang mengalami krisis. Kita bisa belajar untuk satu hal luar biasa ini, saudara-saudari. Tetap tegak berdiri, tetap percaya pada penyelenggaraan Tuhan saat sedang krisis. Kita bisa mengalami krisis, entah secara pribadi, entah dalam relasi keluarga, relasi suami istri, anak dan orang tua, kita dengan tetangga, rekan kerja, atasan dan bawahan, dan sebagainya. Krisis bisa terjadi dengan macam-macam alasan. Kita belajar pada Bunda Maria untuk tetap tegak berdiri ketika menghadapi atau ketika mengalami krisis. Ketika mengalami pergumulan yang berat dalam hidup ini. Kadang-kadang kita tidak bisa menghindar dari krisis. Kadang-kadang kita tidak bisa menolak krisis yang terjadi dalam diri kita, dalam diri keluarga, di tempat kerja, atau di tengah masyarakat. Jika kita ingin menjadi murid Yesus, maka tepatlah bagi kita belajar dari pribadi Maria hari ini yang kita peringati sebagai Bunda Gereja, yang tetap memilih untuk menemani para rasul bersehati, bertekun dalam doa sambil menantikan kedatangan Roh Kudus. Kita belajar pada Maria yang menyimpan perkara dalam hati dan merenungkannya. Dia tidak menggembor-gemborkan kepada masyarakat luas atau kepada publik. Dia percaya dengan rencana Allah. Bunda Maria mengajak kita semua saudara-saudari untuk hidup sebagai keluarga dan komunitas yang bersatu dalam doa. Pertanyaannya saudara-saudari adalah, beranikah kita menjadi anggota gereja yang bertekun setia dalam berdoa dan hidup di dalam persekutuan? Moga-moga buah permenungan kita semakin meneguhkan kita dalam usaha untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati, yang tetap teguh berdiri di saat menghadapi macam-macam situasi teristimewa, situasi krisis, situasi pergumulan, masalah yang terjadi. Tataplah Bunda Maria dan lihatlah betapa dia sedang memberikan kita teladan sebagai murid sejati Yesus. Teladan untuk tetap tegak berdiri di dalam situasi krisis. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau boleh memberi kami Maria sebagai ibu rohani kami, sebagai bunda yang senantiasa menemani, mendampingi, dan telah memberi kami teladan luhur tetap berdiri tegak di tengah krisis, di tengah pergumulan, di tengah masalah. Kuatkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh berusaha terus-menerus untuk menjadi murid-murid-Mu yang sejati,
belajar dari Maria ibumu dan ibu kami semua. Terpujilah namamu Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Pas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita, skala rencana, karya pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.